Ulaika, mereka itu tadi, lahum, buat mereka, su'ul hisabi, perhitungan amalan yang buruk, wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka jahannamu, neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan betapa neraka jahanam itu adalah tempat yang buruk untuk ditinggali. Sangat jelas dari ayatnya, orang yang mengistijabahi seruan Tuhannya, memenuhi ajakan Tuhannya, dan ajakan Tuhannya itu di sini Tuhannya kan dikatakan dengan kata Rob. Jadi Allah itu Rob, Allah itu ilah. Ya, makanya dalam pembahasan tauhid kan ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid rububiyah. Ya, Allah sebagai ilah, yaitu Allah sebagai sosok yang dipatuhi perintahnya. Tapi Allah sebagai, kali kita ketemu, dan saya akan tetap mengulang-ulang lagi supaya jenengan bisa lebih mantep lagi mengingatnya. Kata Rob dalam bahasa Arab itu biasa diartikan kalau itu untuk Allah adalah pencipta. Ya, Allah itu pencipta, Rob itu pencipta. Dan itu juga oleh orang Arab digunakan dengan arti pemilik, penguasa, pengurus, ya, dan lain sebagainya. Itu ada mana-mana yang lain. Nah, perhatikan di sini, Allah mengatakannya tidak istajabuli ilahihim, tidak. Nah, ilah itu al-ma'bud, yang disembah, yang dipatuhi perintahnya. Nah, istajabuli ilahihim berarti orang ini yang menerima perintahnya sang Tuhan ini berarti dia sudah mau melaksanakan perintahnya. Tapi di sini Allah menyebutnya dengan Rabbihim. Karena memang ayat ini kan terarah kepada orang-orang kafir sebenarnya, untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa siapapun yang mau melaksanakan perintah Tuhannya yang menciptakan dia, menciptakan Tuhan yang menciptakan dia, melaksanakan perintah Tuhan yang menciptakan dia. Siapapun yang mau melaksanakan perintahnya Tuhan yang menciptakan dirinya, maka al-husna, lahumul husna, ya. Jadi mereka mendapatkan balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik itu apalagi kalau bukan jannah, ya, dan juga ridhonya, itu selamat dari neraka. Tapi dengan menyebut jannah saja itu sebenarnya sudah cukup, karena itu akan mencakup yang lain-lainnya. Siapapun yang melaksanakan perintah Allah, dia pasti mendapatkan surga. Nah, sebaliknya, alladzina lam yastajibu lahu, yang tidak melaksanakan perintah Tuhan sang pencipta yang menciptakan dirinya dan memberi rezeki untuknya, keadaan mereka nanti saat pembalasan tidak seperti yang mau melaksanakan perintah. Keadaan mereka yang tidak mau melaksanakan perintah Allah itu, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, andai mereka memiliki seisi bumi ini semuanya, wa mislahu ma'ahu, ditambah sejumlah itu, ya, yang sama untuk mereka kuasai, laftadaubih, mereka pasti menebus diri dengannya. Jadi mereka itu tertawan di akhiratnya, dan mereka mau untuk mengorbankan apapun demi menyelamatkan dirinya. Bahkan seandainya mereka harus mengorbankan seluruh kekayaan yang dia miliki, ya, bahkan seandainya mereka punya seisi bumi ditambah seisi bumi lagi, ya, 2 kali isi bumi, wa mislahu ma'ahu itu kan maknanya 2 kali isi bumi, mereka tetap rela untuk mengorbankan itu semua demi menyelamatkan diri, laftadaubih, demi menyelamatkan diri dengan harta itu tadi. Di ayat yang lain disebutkan dari azabnya Allah. Maka hal ini menggambarkan banyak hal. Satu, menggambarkan bagaimana orang yang tidak taat kepada Allah di akhiratnya mereka tidak merdeka, mereka tidak bebas, mereka tertawan, ya. Mereka tertahan. Karena Rasulullah itu sebenarnya sudah mengingatkan, sering sekali mengingatkan. Dalam hadis itu kalau kita mau membacanya pun ada, ya. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu setiap pagi, fabayun nafsahu,
dia pun menjual dirinya. Ya. Setiap pagi manusia itu ya, menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang bisa membebaskan diri, au mubikuha, atau ada juga yang membinasakan dirinya. Menjual diri apa maksudnya? Itu kembali kepada makna ayat di dalam Al-Quran. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli. Manusia menjual, Allah membeli. Dengan dua dalil ini kita tahu siapa yang menjual, yang dia jual apa, dan siapa yang membelinya dengan harga berapa. Manusia menjual bai'un nafsahu. Ya. Yang menjual dirinya. Jiwanya yang dia jual. Siapa yang membeli? Ishtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli jiwa mereka. Harganya berapa? Anna lahumul jannah. Mereka dibayar dengan surga. Allah membayar mereka dengan surga, tapi dengan imbalan bahwa manusia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah itu apalagi kalau bukan istijabah lillah. Melaksanakan perintah Allah dan mematuhi larangan-larangannya. Berarti manusia kalau mau melaksanakan perintah Allah, mematuhi larangan-larangannya, berarti dia menerima harga yang diminta oleh Allah. Ya. Berarti dia dia menjual dirinya, sudah melepaskan dirinya. Tapi Allah membayar itu dengan kebebasan, di akhiratnya dia bebas. Nah, sebaliknya manusia yang tidak membebaskan diri, la yastajibuna lahu atau lam yastajibu lahu, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mematuhi larangannya, berarti dia tidak menerima harga yang Allah berikan, dan dia juga tidak menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan di akhiratnya dia masih terikat kebebasannya dengan Allah. Nah, jadinya di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab. Itu. Orang yang tidak taat kepada Allah itu di akhiratnya mendapatkan azab. Hal lain yang juga bisa kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwa harta benda dunia itu tidak ada nilainya sama sekali. Mau itu seberapa banyaknya harta benda dunia dari alam dunia ini dikumpulkan, bagi Allah itu sama sekali tidak ada harganya. Mata uang yang berlaku bagi Allah itu cuma satu, amal soleh. Ya, dan amal soleh itu tanpa iman bukan amal soleh namanya. Berarti kalau kita pengen punya nilai di akhirat nanti, yang kita bawa ke akhirat itu bukan kekayaan, bukan juga harta yang berlimpah, bukan. Ya, tidak seperti yang orang-orang lakukan itu, mereka tidak mau meninggalkan kekayaan dunianya, maka kekayaan dunianya dikubur bersama dia. Gitu. Atau yang lain yang meyakini bahwa ini kalau di alam ruh itu berarti dia nanti butuh uang juga, maka dibakarkan uang mayat itu. Dan yang sebagian yang punya tradisi seperti itu. Dalam Islam, benda-benda material seperti itu tidak ada nilainya bagi Allah. Yang Allah nilai, yang Allah akui nilainya itu hanya satu, amal soleh. Dan amal soleh tanpa iman itu bukan amal soleh. Setiap amalan kebaikan tanpa iman itu bukanlah amal soleh. Kita sebut amal soleh, maka itu sesuatu yang beriringan dengan iman. Itu otomatis seperti itu. Nah, makanya kalau kita di kehidupan dunia, waktu kita ini habis hanya untuk mengumpulkan materi, ya sama saja kita ini mengumpulkan hal yang tidak ada gunanya. Tapi kalau kita mengisi waktu kita untuk melakukan amalan-amalan yang soleh tadi, diiringi dengan iman tentunya, melaksanakan ketentuan syariat, ya, berarti kita mengisi waktu kita dengan nilai-nilai yang luar biasa besarnya tadi. Nah, bukti bahwa harta dunia itu tidak ada nilainya sama sekali, kita lihat di ayat ini. Orang kafir, ya, dirinya harus diazab oleh Allah. Dia tidak mau diazab, dia ingin membebaskan diri. Dan mereka akan berpikir, ya, saya bisa bayar berapa supaya saya bebas dari azab ini. Ya, mereka berani mau membayar berapapun. Bahkan seandainya mereka memiliki dunia dan seisinya dikali 2, mereka pun akan rela untuk melepaskan hal itu. Bayangkan, orang kafir saat sudah di neraka, mereka itu terfikir seandainya punya dunia seisinya dikali 2,
mereka akan rela melepaskan itu demi selamat dari neraka. Tapi kita tertipu dengan nilai dunia saat kita tinggal di dunia. Ketika di dunia, sebagian orang itu rela menukarkan ibadah sholatnya hanya untuk beberapa ribu rupiah keuntungan yang akan dia dapatkan. Ya, sholatnya ntar aja. Karena kalau sholat sekarang ntar ada potong gaji, atau ntar kalau ada yang beli nggak bisa ngelayanin kan nggak jadi dapat untung. Padahal keuntungan dari transaksi itu berapa toh nih? Demi beberapa ribu rupiah dia korbankan sholatnya. Itu orang yang seperti itu di akhiratnya akan menyesal sepenuhnya. Ya. Karena bahkan di akhirat dia akan berani membayar berapapun untuk menyelamatkan diri dari neraka. Nah, kalau kita faham nilai dari harta benda dunia dan nilai keselamatan jiwa kita di akhirat, untuk meninggalkan kesenangan dunia demi ketaatan Allah itu ringan. Ya. Karena kesenangan dunia itu seberapapun besarnya itu nggak ada nilainya. Ini orang di neraka membayangkan dia punya dunia seisinya dikali 2, itu pun rela mereka lepaskan. Sekarang kita hidup di dunia. Siapa yang punya kekuasaan sepenuh bumi? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kan yang kita miliki itu kan lebih kecil lagi tuh. Terus keuntungan yang kita kejar di kehidupan dunia ini, apakah bisa pernah mencapai sepenuh bumi gitu? Kan kita berbagi dengan yang lainnya toh. Artinya di kehidupan kita yang nyata ini pun kita tidak sampai bisa menguasai seluruh dunia. Soal keinginan, ya, orang-orang punya keinginan untuk menguasai dunia. Tapi kenyataannya yang terjadi, ada nggak orang yang menguasai dunia? Kenyataannya tidak. Berarti memiliki kekuasaan seluruh bumi itu ya semung ini. Kalau Al-Quran bilang pakai kata lau, maka yang diceritakan setelahnya itu tidak pernah terjadi. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, menandakan bahwa orang itu tidak mungkin menguasai seluruh bumi sepenuhnya, apalagi untuk ditambah 2 kali lipatnya. Itu mustahil untuk terjadi. Karena bagaimanapun juga kita tinggal di bumi ini pasti berbagi dengan yang lainnya. Itu pun seandainya itu terjadi, orang-orang kafir tetap akan mau merelakannya demi selamat dari neraka. Tapi apakah itu akan diterima oleh Allah? Jawabannya tidak. Lah kalau Allah tidak menerima tebusan sepenuh bumi 2 kali lipatnya, terus harta kita yang cuma segitu itu, apa bisa buat nebus keselamatan diri kita di akhirat nanti? Ya. Nah ini mari kita renungkan hal ini. Apakah sepadan kesenangan duniawi yang kita kejar dengan resiko yang mungkin akan kita dapatkan di akhiratnya? Bukan berarti kita nggak boleh senang di dunia ini, boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan pernah menjadikan dunia itu sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Makanya jangan menghabiskan waktu lebih banyak untuk urusan dunia. Justru perbanyaklah waktu untuk diisi dengan kepentingan akhirat. Karena pada akhirnya nanti akan menjadi kerugian bagi kita dan penyesalan di akhirat nanti. Itu di antara makna yang bisa kita gali dari sini. Gitu. Nah, kemudian Allah mengomentari lebih lanjut tentang orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah ini, ulaika lahum su'ul hisab. Mereka nanti di akhirat hisabnya itu buruk. Apa itu maksud hisabnya buruk? Hisabnya buruk itu dirinci satu persatu. Ya. Ini sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, ya. Ibadahnya yang lain bagaimana, satu persatu ditanya semuanya. Ya. Itulah hisab su'ul hisab. Ya, hisab yang buruk. Ya, hisab yang berat. Yang kita harapkan, kita tidak bisa lepas dari hisab kita. Tidak bisa lepas dari hisab. Yang kita harapkan adalah hisaban yasiro. Apa itu hisabun yasir? Rasulullah menjelaskan innama dzakal arud. Itu tuh cuma ditunjukkan saja, tidak sampai diperiksa. Ya. Itu kalau ibarat kita di jalanan itu kan polisi lagi operasi itu kan, ya. Itu surat itu cuma dipegang doang sama polisinya. Oh, ada suratnya, udah dikembalikan terus disuruh jalan. Kan repot kalau itu diperiksa. Fotonya nggak sama, Mas. Namanya siapa? Tanggal lahirnya berapa? Ya, alamatnya di mana? Itu kalau dicocokkan seperti itu kan
Kalau kita seandainya bawa atau mungkin dicocokkan tanggalnya, loh ini tanggalnya udah kadaluarsa itu kan habis kan kita, kena kan akhirnya. Yang kita inginkan kan ya itu. Nah bisa udah kelihatan ada SIM STNK-nya, udah langsung jalan. Saya pernah ngalamin itu. Cuman pegang doang gini. Itu langsung disuruh jalan gitu. Jadi cuman kelihatan. Saya enggak kenal sama petugasnya, tapi kayaknya mergo rame gitu. Atau mungkin salah paham, dikira sudah diperiksa di belakang tadi. Gitu. Jadi suruh jalan terus gitu. Akhirnya saya cuma pegang ini doang sampai saya melepas nggak diperiksa. Ya sudah beneran masukin. Bebas kan. Yang lebih enak lagi itu baru lewat petugasnya udah pada kenal. Oh itu Mas Fulan tuh, udah lanjut tanpa mengeluarkan surat. Dan itu ada itu ya, seperti itu. Nah, di antaranya ya syuhada fisabilillah. Ya yadkhulul jannata bighairi hisab. Mereka tanpa hisab, tanpa azab gitu. Dan juga ada yang lain lagi siapa? Mereka yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Bersabar menghadapi segala ujian Allah, ridho dengan takdirnya. Ya, dan tidak mengeluh di kehidupan dunia. Itu nantinya masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Di antara ciri-cirinya itu ya Nabi menyebutkannya itu mereka itu layarkun walayastarkun. Mereka bahkan tidak melakukan ruqyah dan juga tidak meminta orang lain untuk diruqyah. Tidak meruqyah diri sendiri dan juga tidak minta orang lain untuk meruqyah dirinya. Dan dia memilih untuk wa ala rabbihim yatawakkalun, Nabi mengatakan. Mereka memilih untuk bersabar menghadapi ujian dari Allah. Tapi ya itu tidak berobat, tidak melakukan ruqyah, tapi juga tidak mengeluh. Itu. Karena ada sebagian orang yang tidak mau berobat tapi dia ngersulo itu sambat itu. Nah, seperti itu kan menghapus nilai ibadahnya, karena ibadahnya orang sakit itu adalah sabar menghadapi sakitnya. Hanya dengan kesabaran itu ada nilai ibadah sepanjang waktu. Selama masih ibaratnya nyeri, senut-senut. Nah, senut-senutnya ini kalau dinikmatin itu ya sepanjang waktu pahala. Nah bayangkan kalau jenengan senut-senut selama 3 hari karena sakit gigi. Kapan terakhir jenengan sholat tanpa henti 3 hari? Ya, tidak pernah kan? Sholat 3 hari tanpa henti. Orang sakit itu kan nggak ada istirahatnya toh. Wong dia mau istirahat saja nggak bisa karena sakitnya. Berarti ibadah dia itu tanpa henti sampai sakitnya sembuh. Tapi yang semacam itu kan nggak mudah. Tanpa mengeluh itu kan nggak mudah itu jalannya. Ya makanya itu nilai pahala. Makanya patut kalau mereka itu di akhiratnya tanpa hisab. Tapi kalau untuk orang-orang kafir ini hisabnya itu diteliti satu persatu. Dan Rasulullah mengatakan manu pishal hisaba mudziba. Siapapun yang hisabnya itu didetilkan, diperiksa satu-satu, dia pasti dapat azab. Karena tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Orang-orang beriman itu bebas dari azab itu karena Allah itu yatajawaz an sayyiatihim. Itu kan ada ayatnya, yatajawazu an sayyiatihim. Itu Allah itu membebaskan keburukan-keburukan. Jadi bukan kok mereka nggak punya keburukan, mereka itu punya. Tapi sama Allah itu dibebaskan. Kenapa? Karena hisabnya itu tidak dirinci, tidak didetilkan. Allah tahu kok dia punya kesalahan. Tanpa catatan pun Allah juga tahu kok. Makanya kisah tentang hisabnya orang-orang beriman itu kan saya pernah cerita juga tuh. Itu di hadis yang sahih itu kan ada tuh. Orang beriman tuh ketika hisab ditanya sama Allah, "Ya fulan, benar enggak kamu melakukan ini di waktu ini?" Ya. Orang beriman mengatakan, "Benar ya Allah," karena dia tahu, Allah Maha tahu. Ya, dia ngakuin gitu. Disebutkan lagi, melakukan ini di waktu ini, benar ya Allah. Melakukan ini di waktu ini benar. Semua yang Allah sebutkan dia iyakan, dia betulkan. Nah, ketika selesai Allah kemudian mengatakan, "Semua yang saya sebutkan tadi sudah saya ampuni." Nah orang ini terus kemudian ngapunten ya Allah, itu kalau bahasa bebasnya itu. Yang saya lakukan itu bukan cuman itu ya Allah. Saya juga pernah melakukan, akhirnya dia ngaku sendiri. Dan itu memang triknya Allah kan seperti itu. Triknya Allah begitu. Daripada dia yang nyebutin satu-satu kan dipancing aja gitu. Nah kenapa, apa yang membuat orang beriman ini mau mengungkap sendiri? Dia melihat bahwa dosa yang tadi setelah disebutkan dan diakui akhirnya diampuni.
Nah dia takutnya yang diampuni cuman yang tadi, yang nggak disebut belum diampuni lah. Nanti kalau masuk neraka bagaimana? Sekalian aja ngaku. Tujuannya supaya diampuni. Dia sebutkan itu satu-satu. Ya, semuanya. Dan tenang saja, jenengan sekarang lupa. Bangkit dari kubur, antum ingat semuanya. Ya. Kok bisa gitu? Allahu alam. Yang jelas itulah yang terjadi. Jangan kalau bangkit dari kubur, antum mau wafat itu, antum ingat semua yang antum lakukan. Karena antum tahu antum nanti bakal ke surga atau ke neraka. Ya, lihat aja besok. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Dan mudah-mudahan kita dapat husnul khotimah nanti ya. Karena memang repot ya kalau kita taunya udah malaikat maut udah dateng kan, dah enggak ada taubat lagi, naudzubillah. Hakon enggak ada taubat lagi. Itu. Kita tahu itu kesalahan kita yang mana, ya. Bangkit dari kubur kita menyadari, waduh saya punya dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini. Nah, makanya ketika dia dipancing sama Allah, dia nyebutin sendiri itu. Ya Allah, saya juga melakukan ini. Sebutin semuanya. Lah apa enggak ngabisin waktu? Ingat, innallaha sari'ul hisab. Itu semua prosesnya terjadi cepet banget. Gitu. Lah bagaimana dengan hisabnya orang yang gagap gitu? Nggak usah nanya, ya. Ada tekniknya pokoknya. Yang jelas hisabnya itu cepet, ya. Sariul hisab. Itu prosesi itu cepet banget rampungnya. Nah, lagi pula juga kita ngomong sama Allah apa pakai lisan ini? Kita kan nggak ngerti toh. Ya, boleh jadi pakai lisan yang lainnya, Allahu alam, kita nggak ngerti. Yang jelas orang beriman dia mengakui. Nah, setelah selesai dia sebutkan semuanya, Allah kemudian mengatakan, itu semua juga aku ampuni. Silahkan pergi ke surga. Ya tajawazuan sayyiatihim. Ya. Memaafkan kesalahan mereka. Lah kalau yang nukisha itu yang ditanya itu, kamu bener ngelakuin ini enggak? Gitu. Mengingkari dia. Enggak ya Allah, enggak pernah saya. Ya, yang ini pernah enggak itu? Enggak ya Allah, enggak pernah. Gitu. Setiap kali disebutkan dia ngingkarin. Akhirnya karena Allah itu kan maha tahu. Ketika diingkari kan Allah tahu bahwa itu diingkari. Maka Allah tutup lisannya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, ya, bima kanu yaksibun. Ya, hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan kaki mereka lah yang nantinya akan berbicara kepadaku. Yang di surat Yasin itu kan ada itu. Ya. Nah itulah dia. Akhirnya bukan mulutnya yang bicara, tapi tangannya yang mengatakan, benar ya Allah saya dipakai untuk melakukan ini. Kakinya bilang, benar ya Allah saya digunakan untuk berjalan ke sini. Kesaksian itu semua yang kemudian Allah ambil. Nah akhirnya dengan begitu malah sama Allah didetilkan, ya, disebut satu persatu. Nah kalau hisabnya disebut satu persatu seperti itu, alhamdulillah, itu pasti masuk neraka orang yang kayak gitu. Ya, pasti masuk neraka. Makanya kita minta itu supaya Allah itu memberikan kita hisaban yasiro, minimalnya itu, dan mudah-mudahan kita dapat masuk dari golongan yang bighairi hisab, gitu ya. mudah-mudahan karena kita tentunya kepada Allah itu kan berharap yang terbaik, ya. Perkara Allah memberikan yang di bawah itu, tapi jangan yang paling bawah, gitu loh. Yang kita inginkan kan seperti itu, jadi supaya Allah itu ridho kepada kita. Nah ini orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, nantinya hisabnya itu su'ul hisab tadi. Hisabnya itu didetilkan satu persatu, yaitu wa ma'wahum jahannam. Nah kalau udah gitu, tempat tinggalnya nanti itu neraka jahanam. Ya, ini bicara tentang orang kafir yang hakiki itu kan ya. Dia kekal di neraka nantinya. Wa bi'sal mihad, dan Allah mencela itu neraka. Allah menciptakan neraka dan Allah mencela neraka. Betapa buruk tempat tinggal yang mereka persiapkan. Mihad itu tempat yang dipersiapkan, ya. Jadi mereka itu kan mempersiapkan tempat tinggalnya di akhirat, tapi kenapa yang mereka persiapkan itu malah neraka, ya. Jadi Allah mencela mereka dengan perilaku mereka. Ini mari silahkan kita memilih, apakah kita memilih untuk istijabah li rabbina, ataukah kita memilih untuk lam nastajib li rabbina wa na'udzubillah min dzalik. Semua ada konsekuensinya. Mau melaksanakan perintah mematuhi larangan, konsekuensinya al-husna. Dapat al-husna kita. Kalau ada yang menolak untuk melaksanakan perintah dan mematuhi larangannya, ya ini, ya, ma'wahumun nar atau ma'wahum jahannam. Sama ayat Al-Qur'an yang senada dengan itu kan banyak banget, gitu. Berikutnya Allah berfirman, afamay ya'lamu
annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Monggo. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Okay. Afaman, maka apakah orang yang ya'lamu, yakin, bukan sekadar tahu, yakin, itu. Anna, bahwa ma, apa yang unzila, diturunkan ilaika, kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu itu, al-haqqu, adalah kebenaran. Apakah orang yang seperti itu sifatnya? Seperti man, orang yang huwa, dia itu a'ma, buta. Innama, tidak lain, yatadzakkaru, mau mengingat, ulul albabi, hanya orang-orang yang memiliki akal sehat saja. Itu. Ayat ini seperti kita artikan tadi, modelnya atau struktur kalimatnya itu adalah kalimat tanya. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, yang mengucapkan ayat ini itu siapa? Allah. Sekarang gunakan logika. Apakah Allah perlu bertanya? Ya. Kira-kira Allah perlu bertanya, betul? Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Nah, sekarang dengan konsep itu, dengan prinsip itu, Allah Maha Tahu. Kok masih ngucap kalimat tanya? Apakah tujuannya pengen dijawab? Tidak mungkin. Berarti kalimat tanya di sini bukan buat nanya. Kalimat tanya di sini itu ditujukan untuk yang lainnya. Ya, banyak sih fungsi kalimat tanya selain untuk bertanya. Nah, di dalam Al-Quran memang sering-seringnya kalimat tanya itu dipakai oleh Allah untuk mengingkari. Sehingga kalimat tanya di sini itu secara makna lebih tepatnya tidak diartikan apakah, tapi masa. Masa orang yang yakin bahwa yang diturunkan Allah itu benar bisa disamakan dengan orang yang tidak bisa melihatnya sebagai kebenaran? Masa bisa disamakan? Gitu. Jawabannya kan ya itu nggak butuh jawaban, itu bukan pertanyaan, itu pengingkaran. Yang diingkari siapa? Yang diingkari itu orang-orang kafir. Ya, dari ayat-ayat sebelumnya kita sudah tahu konteksnya, toh. Orang-orang kafir itu, orang-orang kafir di zaman Rasul itu dan juga zaman sekarang itu menganggap manusia itu sama saja. Mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ya pada akhirnya semuanya mati, kehidupannya selesai. Itu anggapannya orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Hari ini mereka menyamakan dari sisi yang berbeda. Mau itu agamanya Islam atau agamanya yang lain, sama saja. Lah respon kita ya ini, ayat ini. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Masa yang yakin bahwa yang Allah turunkan itu benar, ya ini Al-Qur'an nih, ma unzila ilaika mir rabbika, ini Al-Qur'an ini, ya. Masa bisa disamakan sama yang buta itu? Bukan buta fisiknya, ya. Karena kenyataannya orang-orang yang disebut ini di masa turunnya Al-Quran dulu, umumnya mereka bisa melihat. Berarti buta di sini bukan buta fisik, ini buta hatinya, ya. Ini buta hatinya. Jadi mereka tidak bisa melihat dengan mata hatinya mana yang benar, mana yang salah. Ya, bukan soal mata fisiknya, bukan. Dia buta hatinya, gitu. Lah ini orang-orang ini menganggap semua agama sama saja. Jadi ya udahlah, mau ikut Islam mau ikut yang lain wis rasah ganggu sing liyane gitu. Maksudnya enggak usah narik-narik yang lain untuk masuk ke agama ini. Ya bedalah. Wong Islam ini menggunakan kitab yang dapat dipastikan secara valid ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masa disamakan dengan yang lain yang menggunakan pegangan yang validitasnya masih sangat dipertanyakan.
Mungkin mereka akan jawab, loh kan Taurat sama Injil juga dari Allah. Benar, kita akui itu. Cuma yang ada hari ini itu loh, yang jadi pegangan hari ini itu loh, yang disebut sebagai Taurat, disebut sebagai Injil. Apakah itu yang Allah turunkan? Nah, di sini mereka tidak bisa memberikan jaminan. Apalagi untuk Injil. Ya, mereka tidak berani memberikan jaminan. Dan tidak pernah ada gereja berani memberikan jaminan bahwa ini adalah yang valid turun dari Tuhan kepada Nabi Isa. Tidak ada yang berani memberikan jaminan itu. Karena pencatatan Injil itu dilakukan setelah 1 abad Nabi Isa diangkat. Loh kan sama atau Al-Quran juga gitu? Oh enggak, beda. Pencatatan Al-Quran itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicatat setelah Nabi wafat itu adalah hadis. Oh berarti hadis palsu kan? Tunggu dulu. Ya, memang untuk hadis ada potensi pemalsuan. Dan itu sudah dimengerti oleh para ulama dari zaman tabi'in. Mereka menyadari bahwa ada potensi penyalahgunaan riwayat hadis untuk berdusta atas nama Nabi. Karena itulah di dalam Islam ada satu bidang ilmu yang mengkaji tentang validitas riwayat hadis. Yaitu namanya ilmu hadis. Di ilmu hadis itu bukan cuma dibacakan riwayat, enggak. Di situ ada kajian, telaah tentang ini, urutan perawinya. Makanya modelan hadis ini cuma di dunia ini cuma ada di Islam saja. Ya. Ini katakanlah gini, ada riwayat masyhur dalam bidang ilmu yang lain, misalnya teorema Pitagoras misalnya, itu di matematika kan. Sumbernya siapa? Pitagoras. Itu kan nama orang dari Yunani kan, atau Italia, Yunani saya rasa. Pitagoras kan namanya. Apakah antum ketemu dengan Pitagoras? Tidak kan? Tidak. Lah terus sampainya kepada antum dari guru kita kan? Dari guru. Antum bisa enggak nyebutkan sanadnya teorema Pitagoras ini sampai kepada Pitagorasnya? Nyebutin sanadnya. Saya belajar teorema Pitagoras dari guru saya, Pak, guru matematika saya, Pak Fulan. Guru saya dapat dari Pak Fulan. Demikian seterusnya sampai Pitagoras. Bisa enggak nyebutin? Ya, kalau dianggapnya Pitagoras itu, katakanlah Pitagoras itu hidup abad pertama sebelum Masehi katakanlah. Di setiap abad itu minimal ada 3 generasi. Minimalnya itu ada 3 generasi. Ya berarti kalau sekarang udah abad ke berapa ini? 20 ya. Berarti ya antara, ini kalau dianggap Pitagorasnya hidup di abad pertama sebelum Masehi, itu berarti ada 22 dikali 3 itu. Minimal 66 nama antara generasi sekarang hingga Pitagorasnya. Itu kalau Pitagorasnya hidup di abad pertama sebelum Masehi. Dan ada kemungkinan dia hidup di masa sebelum itu. Tapi mau nggak orang-orang matematika nyebutin sanad kayak gitu kan? Ya mana ada. Itu baru Pitagorasnya. Kan kadoan mas, oke kadoan. Ya, ini aja lah hukum termodinamika atau ini law of gravity, ya, hukum gravitasi. Itu sanadnya pendek itu. Yang pertama kali mengenalkan rumus tentang hukum gravitasi itu kan Sir Isaac Newton. Hidup di abad 17. Sekarang abad 21. Itu berarti cuma 4 abad kan? Ya, 3 kali 4. Kira-kira 12 orang kira-kira. Ya. Bisa enggak ini jenengan ya antum yang sudah belajar fisika, belajar law of gravity, ya, bisa enggak nyebutin sanadnya? Dulu belajarnya ke guru antum siapa itu? Nah, bisa kan? Ya, mereka akan mengatakan itu nggak dibutuhkan karena teori itu bisa dibuktikan validitasnya di alam nyata. Oke, untuk yang itu memang seperti itu kita akui. Lah untuk hadis itu nggak bisa dibuktikan di alam nyata. Maka pembuktian validitasnya itu satu-satunya adalah dengan memastikan keabsahan riwayat. Memastikan bahwa pribadi orang-orang yang mengantarkan hadis ini adalah orang yang dapat dipercaya. Nggak cukup itu. Harus saling ketemu. Dan itu hanya bisa diketahui dari kesaksian. Biiznillah, pencatatan riwayat itu sudah dilakukan sejak zaman tabi'in. Dan di masa itu, ulama itu sudah mulai gagas.
Ini orang kalau dibiarkan ngomong tanpa tanggung jawab, dia akan ngarang hadis dan ngarang orang. Makanya para ulama pun mulai mereka menelaah, belum zaman nulis loh itu, sebelum masuk era pencatatan itu. Para ulama itu sudah mulai tanya, kamu dapat ini dari siapa? Saya dapat dari si fulan. Fulan siapa? Rumahnya mana? Tinggalnya di mana saja? Gurunya siapa? Ditanya semuanya seperti itu. Bukan cuma ditanya, dicatat. Fulan ini ya tinggalnya di sini, lahirnya tahun sekian, wafat tahun sekian, pindah ke tempat ini tahun sekian. Itu dicatat dari masa ke masa. Bukan cuma dicatat, catatannya itu dipelajari oleh muridnya lagi dan dilengkapi dengan data-data yang baru seperti jurnal tentang para periwayat hadis. Dan itu ya, itu pada umumnya dihafalkan sama orang-orang ahli hadis. Karena di zaman itu kan belum ramai pencatatan hadis. Hingga mulai era pencatatan hadis ya di zamannya Imam Malik, itu zaman tabi'ut tabi'in ya, awal ya. Atau di akhir masa Imam Abu Hanifah itu sedikit mencatat hadis itu, sedikit. Jadi sudah dimulai di masa itu, tapi baru dicatat secara baik itu ya di zamannya Imam Malik gitu. Nah, di masa itu nulis hadis itu nggak cukup hanya dengan Nabi bersabda. Sang pencatat hadis dia harus menyatakan, saya dapat riwayat ini dari guru saya bernama fulan. Dan menurut keterangan beliau mendapatkan dari gurunya yang bernama fulan. Dan dari gurunya itu memberikan keterangan bahwa dia dapat dari gurunya. Harus dengan pernyataan seperti itu. Nah, untungnya di masa tabi'ut tabi'in sampai Nabi itu kisaran jaraknya itu hanya 3 sampai 4 orang saja. Tapi itu berlanjut di era berikutnya, zamannya Imam Bukhari. Rata-rata di zaman Imam Bukhari itu 4 sampai 5 orang antara Imam Bukharinya dengan nabinya. Ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu sama. Sanadnya itu antara mereka sampai Nabi itu di kisaran 4 sampai 5 orang. Tapi Imam Bukhari itu punya sulasiat. Antara Imam Bukhari dengan Nabi itu hanya 3 orang saja. Gitu. Itu rekor luar biasa karena beliau itu hidup di masa akhidin an atba'it tabi'in. Berarti ibaratnya itu antara Imam Bukhari hingga Nabi itu 1 dari tabi'ut tabi'in, 1 dari tabi'in, 1 sahabat Nabi. Itu rekor sanad terbaik yang Imam Bukhari miliki. Dan itu ada sejumlah hadis dalam Sahih Bukhari seperti itu. Jadi istilahnya Pak, sulasiyat. Jadi hadis yang rawinya itu berjarak 3, dari kata salasah 3. Sulasiyat namanya. Di Sahih Muslim pun juga masih dijumpai sulasiyat. Tapi dari kitab-kitab yang setelah zaman itu bisa dibilang sudah tidak ada lagi sulasiyat. Karena jaraknya sudah terlalu jauh. Dan setiap masa selalu seperti itu. Setiap ada ulama hadis mencatatkan hadisnya, dia harus nulis haddasana, qala haddasana, demikian. Harus selalu seperti itu. Nah, di era berikutnya yang dipelajari itu bukan hadis per hadis, tapi kitab per kitab. Imam Malik punya Muwatta, Imam Bukhari punya Sahih Bukhari. Nah, muridnya itu ngaji 1 paket kitab Sahih Bukhari. Di era berikutnya isnad itu bukan per hadis tapi per kitab. Dan sampai hari ini antum boleh percaya boleh tidak, riwayat Sahihul Bukhari itu masih tersambung sampai hari ini. Jangan dikira umat Islam itu ngaji Sahih Bukhari itu mau nemu tuku kitab neng toko terus dikaji, tidak. Mereka memang membeli kitab. Tapi siapapun yang ngerti itu moco dewe itu peluang kesalahannya lebih besar. Maka biasanya mereka akan nyari majelisnya, kemudian akan mencocokkan teks yang dia bawa dengan riwayat yang dibacakan di majelis. Dan majelis pembacaan Sahihul Bukhari itu sampai hari ini masih ada. Kalau orang-orang yang benci sama Islam mengatakan itu kan karangannya sopo wong ini hadis itu dibacakan tanpa henti kok. Ibaratnya tanpa henti. Di satu majelis memang mungkin istirahat, tapi majelis yang lain kan masih baca. Ya kayak Al-Quran. Al-Quran itu sepanjang waktu di bumi ini selalu dibaca. Selalu dibaca. Sama Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim ini ya, dan juga kutub sitah 6 kitab yang utama itu pembacaannya bisa dibilang sepanjang waktu selalu ada. Ya, bergantian majelis ini. Ini salah satu nasihatnya ulama Nusantara ya Allah yarham Kiai Maimun Zubair itu. Idealnya santri itu ya setahun sekali khatam Sahih Bukhari.
Ya, lumayanlah 7.400-an hadis itu. Setahun sekali gitu. Gak mau berapa lama mau nih Mas tuh? Cukup 2 pekan saja. Hanya untuk membacanya jenengan butuh 2 pekan. Gitu. Itu lebih tebal dari mushaf Al-Qur'an ya. Kira-kira 4 kali mushaf Al-Qur'an yang jenengan. Ya, tebalnya itu kira-kira 4 kali mushaf Al-Qur'annya panjenengan. Itu kalau tulisannya dibikin kecil-kecil. Kalau tulisannya dibikin segede tulisan mushaf ya mungkin 8 atau lebih dari kitab Al-Qur'an gitu. Ya itu idealnya seperti itu. Kenapa? Karena memang salah satu pegangan utama untuk hadis Nabi itu ya Sahihul Bukhari. Salah satunya itu. Nah, itu untuk hadis Nabi. Dan itu ada validitasnya. Nah, balik lagi soal ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq. Yang jamin validitas Al-Qur'an siapa? Lah nek hadis dengan riwayat dibuktikan. Lah nek Al-Qur'an dengan apa dibuktikan? Salah satunya juga dengan riwayat. Ya. Yang kedua, karena Al-Qur'an itu memberikan pernyataan yang bisa dijadikan sebagai landasan validitas. Apa itu? Satu ayat atau beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini menantang siapapun untuk membuat karya seperti Al-Qur'an. Awalnya faktu bisuratin mim mislih. Ya. Pertama itu faktu bimisli hadzal Qur'an. Bikinlah seperti Al-Qur'an ini. Kemudian oleh Allah diturunkan itu. Sak Qur'an kan berat 114 surat, ya 6.000 ayat, berat. Oke lah, janganlah satu Al-Qur'an. Bisuratin mim misli. Satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Enggak ada yang jawab. Nggak ada yang respon itu. Terus ditanya lagi, oke lah, satu surat kayaknya berat. Ya. Satu ayat saja. Bikinlah satu ayat seperti Al-Qur'an. Ya. Kalau di zaman dulu mungkin untuk mengukurnya itu kan kualitas sastranya. Orang Arab lama itu kan mereka sadar sastra, mereka ngerti. Bahkan sekelas Al-Walid bin Mughirah sekalipun kafir dia masih mengakui keindahan Al-Qur'an. Abu Jahal kafir dia. Tapi jangan salah, Abu Jahal itu tidak mengingkari keindahannya Al-Qur'an. Jadi seandainya di masa itu ada yang bikin seperti Al-Qur'an, jurinya adalah orang-orang kafir ini. Coba tanyakan ke mereka, valid nggak ini? Apa kualitasnya sepadan nggak sama Al-Qur'an? Dan apakah ada yang menerima tantangan itu? Ada. Musailamah al-Kadzdzab salah satunya. Dia bikin beberapa surat, terus dibacakan, gitu. Nah, ini tokoh-tokoh Quraisy yang kafir-kafir itu minta, coba bacakan Musailamah bilang apa? Karena orang-orang kafir Mekah itu juga nggak suka sama Musailamah. Mereka juga nggak suka itu. Coba bacakan Musailamah bilang apa dia? Dibacakan langsung itu. Apaan kayak gini? Ramutu kata mereka itu. Ya. Jadi orang-orang kafir itu tahu ini tidak sepadan dengan yang dibawa Muhammad. Yang dibawa Muhammad jauh lebih cakep. Itu yang ngomong orang-orang kafir itu. Jadi sudah pernah ada yang menjawab tantangan itu, tapi hasilnya tidak sepadan dengan Al-Qur'an. Lah untuk hari ini, nek mau ngecek dari sisi fasohah, balaghah, keindahan sastra, sing mudeng sastra Arab udah nggak banyak. Jadi kalau ditantang dari sisi keindahan sastra, kayaknya sulit untuk terpenuhi. Satu, nggak ada yang paham. Dua, jurinya juga sulit nyarinya. Tapi ada sisi lain yang bisa diadu. Apa itu? Ketenaran, publikasi. Hari ini tuh eranya komunikasi kan. Informasi muncul di Mojosongo hanya dalam hitungan detik itu sampai Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri, ya toh. Sampean ngucap ini siaran kayak gini, ini sing nonton mbok suka ngendi kan kita nggak ngerti juga itu. Ya jaraknya jauh. Berarti kan butuh waktu yang cepat. Oke. Quran itu untuk tersiar ke Jazirah Arab hanya butuh waktu kurang dari 1 abad. Ya katakanlah itu zaman Khulafaur Rasyidin, itu kan Jazirah Arab kan sudah sepenuhnya dikuasai oleh muslimin. Mau menerimanya mereka, bukan dengan pedang. Ya, mereka mau dengan sukarela, mau menerimanya. Ya, katakanlah di masa hidupnya Nabi. Ya, Nabi itu kan berdakwah hanya 23 tahun.
13 tahun di Makkah dalam kondisi dimusuhi, 10 tahun di Madinah, tapi kita tahu tahun 8 Hijriah Fathu Makkah, warga Mekah itu menerima Al-Quran. Ya. Dan kerajaan Romawi pun di masa-masa itu juga sudah mengetahui tentang Al-Quran dan mereka tidak mengingkari kebenarannya. Itu di masa ketika komunikasi itu masih sangat lambat. Dan sekarang lihat, dalam kisaran waktu 14 abad, Al-Quran sudah sampai kemana-mana. Nah sekarang coba bikin satu ayat lah. Ini ada satu ayatnya orang Indonesia, ini cuman ya gojekan nih. Dibikin sama orang Indonesia itu satu kalimat yang jadi jargonnya orang Indonesia itu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, semua orang Indonesia kan tahu. Cobalah kampanyekan itu. Kalau ke orang Indonesia gampang, ke orang yang bukan orang Indonesia. Buat mereka itu bangga, seneng mengucap Bhinneka Tunggal Ika seperti umat Islam bangga dan senang mengucapkan Bismillah. Sepadan toh, Bismillahirrahmanirrahim, Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira suku katanya kan hampir sama toh itu. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, Bhinneka Tunggal Ika satu ayat juga. Lagian juga startnya kan juga enteng, Indonesia sudah pada kenal. Oke lah, populerkan itu ke luar negeri. Bikin orang mau menerima dan mau menjadikannya semacam kalimat mantra atau kalimat kesaktian yang diyakini membawa kebaikan. Umat Islam itu kan seneng bismillah, meh nglakoni amalan dia bismillah, wedi yo bismillah, meh madang bismillah, meh kerja bismillah, meh turu bismillah, apa wae bismillah wae. Coba ajaklah orang untuk meh ngopo-ngopo Bhinneka Tunggal Ika. Bahannya sudah ada, media untuk nyiarkan juga ada. Ya, nek mau membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah, lakukan itu. Ya. Al-Quran ini berbahasa Arab, dipelajari oleh mayoritas umat Islam hari ini itu bukan orang Arab. Mayoritas umat Islam hari ini itu tidak bisa berbahasa Arab. Di ruangan ini mungkin saya ngerti bahasa Arab itu para santri itu. Ya, itu pun juga sudah antum berani membaca ini tafsir Ibnu Katsir. Ada yang berani untuk membacakan ini? Ya, bukan cuma berani, bisa paham enggak antum seandainya baca? Bisa, Mas? Kebanyakan enggak ngerti bahasa Arab kebanyakan. Saya bukan untuk merendahkan gitu. Ini untuk menunjukkan loh. Ya, Al-Qur'an itu diterima oleh kalangan non-Arab yang enggak ngerti bahasanya. Ning seneng untuk mengucapkannya. Bayangkan, yang membuat kayak gitu itu sales yang macam mana coba? Ya. Yang membuat seperti itu sales macam mana coba? Dia nggak ngerti itu apa, tapi dia mau menerimanya, mau menghafalnya, meyakini sebagai kebaikan. Nah, yang membuat orang mau nerima itu bukan sales. Kenapa kok Al-Quran bisa begitu populer di dunia ini? Ya karena cuma satu. Yang bikin populer kan yang Maha Kuasa. Yang membuat kita orang Jawa ini mau nerima Al-Quran siapa? Allah. Bukan Wali Songo. Wali Songo cuma nyampaikan. Wong faktanya Wali Songo dakwah sing kafir apa juga habis di sini. Masih banyak juga tuh yang kafir di Indonesia. Ya berarti kan bukan mereka yang mengislamkan. Yang membuat kita mau nerima Al-Quran kan Allahnya. Tanpa Allah popularitas seperti Al-Quran tidak mungkin dicapai. Ada kok karya sastra era modern yang masyhur. Ya. Kayak Oliver Twist. Nggak pernah denger kan itu? Nggak pernah. Itu. Oliver Twist, karya Charles Dickens. Itu karya sastra terkenal itu. Kalau yang kuliahan di kampus bidang sastra Inggris mungkin pernah mendengarnya. Tapi kalau sing ora mungkin. Itu. Dan masih banyak lagi itu karyanya William Shakespeare seperti Romeo and Juliet kan minimal pernah dengar judulnya Romeo and Juliet, tapi ceritanya kayak apa? Nggak pernah dengar kan? Ya, itu terlalu lama mungkin. Karya sastra yang baru itu, misalnya kayak J.R.R. Tolkien itu, The Lord of the Rings, yang terkenal filmnya, bukunya nggak pernah baca kan? Nggak pernah. Itu. Ada juga kayak Harry Potter. Itu.
Yang terkenal filmnya, pernah baca novelnya nggak? Nggak pernah. Coba sebutkan satu kalimat di sana itu, nggak bisa sebutkan, nggak bisa. Populer memang, tapi kan orang nggak hafal. Al-Quran populer dan orang hafal. Ya, ini bahkan pembaca Harry Potter sekalipun, kalau disuruh membacakan tanpa teks, nggak mungkin bisa dia. Al-Quran, antum kalau mau nyari yang bisa bacain Al-Quran tanpa teks, wala masya Allah, hari ini tuh gampang banget itu. Programnya itu ada di sekolah itu. Tapi nggak ada yang kayak gitu itu untuk karya sastra. Bahkan untuk karya sastra lokal di Indonesia sekalipun, kayak yang apa namanya Siti Nurbaya misalnya, atau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, atau yang agak tipis lah, Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu kan bukunya tipis itu, hanya apa namanya sekitar 100-an halaman gitu, dan dibukukan. Ada bahkan mungkin anak-anak ini nggak tahu itu Di Bawah Lindungan Ka'bah itu apaan, Mas. Kalau yang seumuran saya mungkin masih apa namanya masih ngerti lah itu karyanya Hamka itu. Ya. Tapi yang orang-orang baru saya rasa orang nggak ngerti itu. Anak-anak sekarang kan nggak baca buku mereka. Ya main game mereka. Nggak kenal apaan itu buku apaan gitu. Kalau kita kan masih kenal dengan buku. Nah kita bisa melihat bagaimana sastra di dunia modern ini begitu banyaknya. Dengan media publikasi sedemikian hebatnya, itu pun tidak bisa menjangkau yang dijangkau oleh Al-Quran. Ya, tidak bisa menjangkau itu. Popularitasnya itu masih tetap kalah dengan Al-Quran. Ya, memang benar mungkin jumlah kopi bukunya itu mungkin bisa menyamai kopian Al-Quran, tapi apakah orang mau nerima itu salinan itu? Ini, ya katakanlah antum dikasih novel Harry Potter itu berapa 9 jilid atau 7 jilid itu, ya gratis Mas nyong itu. Orang mudeng bahasane kok Mas. Antum nolak. Nek musawal Al-Quran itu sampean wis duwe ning omah, gratis Mas, gratis. Oke, kau mulai itu. Bayangkan. Bukunya Al-Quran aja sampai segitunya. Nah, karya sastra yang lain di dunia ini enggak ada yang sebagus itu. Maksudnya dalam soal penerimaannya umat manusia. Makanya untuk hari ini mungkin yang diadu bukan soal keindahan sastranya saja. Ya. Yang diadu sekarang itu mungkin kayaknya tadi popularitas. Bagaimana Al-Quran ini diterima secara global, bukan hanya oleh orang Arab. Ya, bahkan banyak penghafal Al-Quran dan juga pembaca Al-Quran yang bagus itu malah justru bukan orang Arab. Ya, banyak faktanya seperti itu. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu bukan karya manusia. Kalau karyanya manusia, harusnya manusia bisa membuat yang serupa dengan itu. Tapi kenyataan bahwa Al-Quran menantang itu dan tidak ada yang bisa memenuhi tantangan itu menandakan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar bukan buatan manusia. Siapa yang buat? Al-Quran kan yang bilang sendiri. Yang menyatakannya atau yang memfirmankan Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dia. Pembuktian validitas Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Selama umat manusia belum bisa menghadirkan popularitas seperti popularitas karya sastra, seperti popularitas Al-Quran, maka selama itu Al-Quran masih terbukti bukan buatan manusia, karena tidak ada kesamaannya. Nah, itu. Nah, apakah orang yang mengimani kebenaran Al-Quran ini bisa disamakan seperti orang yang buta? Artinya dia itu ngerti jana ini benar, tapi tidak mau menerimanya di dalam hati, seolah-olah hatinya itu buta. Itu. Innama yatadzakkarul albab. Tapi yang mau ngerti hal ini, mau menerima peringatan semacam ini hanyalah orang-orang yang memiliki akal sehat saja. Jadi dia tahu ini benar, tapi hatinya tidak mau nerima. Ya, itu kan kok bisa begitu? Ya karena orang-orang tertentu saja yang memiliki kesadaran untuk mau menerima Al-Quran. Nah, selanjutnya nanti di ayat berikutnya akan diberikan gambaran siapakah itu ulul albab yang mau menerima Al-Quran. Dan kita nanti akan bisa belajar dari situ tentang bagaimana caranya supaya hati kita itu selalu terbuka dengan peringatan dari Al-Quran. Karena kadang-kadang kita itu diingatkan sama Al-Quran menang ngeyeli gitu. Al-Qurannya bilang jangan begitu, mosok gitu, kitanya bilang begitu gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan supaya tidak terjadi nanti akan kita pelajari di rangkaian ayat berikutnya. Untuk malam hari ini cukup sampai ayat ini saja dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo.
Kalau tidak ada kita tutup. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.